Shalom sahabat RPKM yang setia untuk mendengarkan menunggu renungan pengajaran kata Roh Sama Istri dan juga sahabat YouTube dan Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara melalui renungan pengajaran kata Roh Sama Istri RPKM. Puji Tuhan. Saya Pendeta Adolf Bastian Putar-Putar kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya akan membaca bagi kita semuanya, silakan mengikutinya dan saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Demikian firman Tuhan dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita memperhatikan bacaan firman Tuhan dari Yohanes 21:15, di mana Yesus bertanya tiga kali kepada Simon Petrus dengan pertanyaan yang sama, yaitu, "Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus bertanya sampai tiga kali? Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-15 sampai 17 ini, yaitu Alkitab, lembaga Alkitab. Di sini kita perhatikan pertanyaan tiga kali itu dituliskan di kitab Yohanes ini ya, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Mengapa sampai tiga kali Yesus bertanya? Apakah Simon tidak mengerti? Apakah Simon ini mungkin terganggu pendengarannya atau yang lain? Atau kenapa? Sampai Yesus penting kali tiga kali loh ini untuk bertanya kepada Simon Petrus. Nah, sekarang mau kita perhatikan. Untuk memahami hal ini tentu kita harus memperhatikan, ya, melihat atau membaca dari segi maknanya, dari bahasa aslinya. Ya, kita akan mengetahui kebenaran yang luar biasa ini sesuai dengan aslinya. Kalau kita hanya memahami dari bahasa Indonesia yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tentu tidak cukup untuk memahami kebenaran ini dengan utuh. Karena itu perlu kita bisa memperhatikan ada kata-kata yang penting, sehingga dari kata bahasa aslinya inilah kita mengerti maknanya. Dari segi makna, jikalau kita membaca Alkitab, menemukan kata-kata, peristiwa atau lainnya yang disebut sampai lebih dari satu kali, apalagi sampai tiga kali, maka secara tidak langsung Tuhan mau agar kita memberi perhatian, ya, ekstra kepada kata-kata yang diulang beberapa kali. Nah, dari segi bahasa aslinya akan ditemukan bahwa kata kasih yang disebut Tuhan untuk pertanyaan pertama dan yang kedua menggunakan kasih, yaitu kata kasih, yaitu kasih agape. Ya, dalam bahasa ini kasih itu kasih agape. Sedangkan kasih yang dipakai untuk pertanyaan yang ketiga adalah filia, yaitu kasih pilihan. Tapi perhatikan, kasih
yang dipakai Petrus untuk menjawab Tuhan sebanyak 3 kali menggunakan kata kasih yang sama, yaitu kasih apa? Kasih pilihan. Agar jelas dan mudah untuk dimengerti tanya jawab antara Tuhan dan Petrus ini, boleh diterjemahkan secara bebas sebagai hal yang ini kita perhatikan. Ya, kita perhatikan hal yang pertama, ya kayak ada di sini untuk pertama kalinya Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape atau kasih ilahi? Petrus menjawab untuk pertama kalinya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau bukan dengan kasih agape, tetapi dengan kasih filia atau kasih persahabatan. Nah, kita perhatikan untuk kedua kalinya. Kedua kalinya Tuhan bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus menjawab untuk kedua kalinya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau bukan dengan kasih agape, tetapi kasih filia. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan mendengarkan jawaban Petrus lain dengan apa yang dimaksudkan atau apa yang Tuhan mau. Ya, memberi kesadaran kepada Petrus, maka pertanyaan yang ketiga agak berbeda. Pertanyaan Yesus yang ketiga ini agak berbeda. Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, masakan engkau mengasihi aku hanya dengan kasih filia? Ya. Simon anak Yohanes, masakan engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Tak kala Petrus mendengar pertanyaan yang ketiga kali ini, mari kita perhatikan, maka sadarlah Petrus bahwa ia selama ini mengasihi Tuhan hanya dengan kasih filia yang mudah berubah, yaitu kasih filia itu kasih yang mudah berubah. Ia sadar pula bahwa apa yang dibuat Tuhan baginya sungguh luar biasa besarnya. Tidak seharusnya ia mengasihi Tuhan hanya dengan kasih filia. Petrus sadar Tuhan itu mau ia mengasihi dengan kasih agape yang tidak berubah karena situasi atau kondisi manapun. Petrus sadar bahwa ia tidak sepatutnya mengasihi Tuhan dengan kasih filia. Saudara kasih Tuhan, penting untuk kita perhatikan, kesadaran inilah yang menyebabkan Petrus sebelum menjawab pertanyaan yang ketiga, firman Tuhan mengatakan bahwa betapa sedihnya hatinya, betapa sedih hatinya mendengar pertanyaan yang ketiga itu. Tetapi ia harus jujur menjawab, ia memang mengasihi Tuhan selama ini dengan kasih filia. Sebab itu ia menjawab dengan jujur untuk ketiga kalinya bahwa ia mengasihi Tuhan selama ia hanya dengan mengasihinya itu kasih dengan kasih filia. Mengasihi Tuhan Yesus selama ini dengan kasih filia. Nah, mari kita perhatikan tanya jawab di tepi danau Tiberias tersebut mendatangkan perubahan drastis dalam diri Petrus. Karena untuk melanjutkan, ia tidak lagi mengasihi Tuhan dengan kasih persahabatan yang mudah berubah, tetapi sekarang sudah memakai kasih ilahi. Sebab itu dalam kisah para rasul, kita perhatikan bahwa Petrus yang kita lihat bukan lagi Simon anak Yohanes yang lemah, pengecut, bermulut besar, tetapi benar-benar Petrus yang berarti batu karang yang teguh. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian jelas sudah mengapa Tuhan bertanya sampai 3 kali. Yesus bertanya sebanyak 3 kali karena Petrus menjawab pertanyaan yang bukan dimaksudkan Tuhan. Dan di samping itu pula, agar Petrus sadar dengan kasih apa, ia harus mengasihi Tuhan. Yaitu harus dengan kasih agape. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini kita mengasihi Tuhan dengan kasih apa? Kasih ilahi atau kasih agape atau kasih filia? Kalau kasih filia, maka suatu saat kita bisa tinggalkan Tuhan. Karena kasih filia itu adalah kasih persahabatan. Bisa suatu saat kita kehilangan kasih itu. Ya, tetapi kalau kasih agape yang dikaruniakan kepada kita, maka kasih agape itu tidak akan pernah berubah dalam segala situasi kondisi apapun. Sangat berbeda dengan kasih filia. Kalau kasih filia, kalau masih ditemanin, kita berteman. Kalau kita masih bersahabat, kita akan menjadi sahabat. Kalau kita dicaci maki, kita akan berubah kasih kita. Kalau kita difitnah, kasih kita akan berubah. Dan sebagainya.
Tapi kalau kasih agape, kasih ilahi, yaitu kasih yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yaitu kasih walaupun teman kita, saudara kita membenci kita, memfitnah kita, menggosipkan kita, kita tetap mampu untuk mengasihinya karena ada kasih Tuhan. Ketika orang lain menyakiti hati kita belajar untuk mengampuninya. Ketika orang lain tidak mau mengampuni kita, maka kita terus boleh mengampuninya. Saudara kata, inilah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih memberi tanpa pamrih. Kita memberi bukan supaya kita diberi. Kita menghargai, menghormati bukan supaya kita dihargai, dihormati. Tapi kita lakukan itu sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, kita praktekkan kepada sesama kita. Mari tunjukkan kasih agape, buktikan kasih agape di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu yang buat kita berkenan kepada Tuhan. Kasih yang tidak berubah oleh karena segala situasi yang mengecewakan. Tapi kasih itu selalu ada kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat kita semuanya, teguran, kekuatan, motivasi. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa bagikan kepada yang lain supaya menjadi berkat, di like dan juga sekalian di subscribe. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin.